Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi pada HTML dengan judul layout semantik ya. Layout semantik ini intinya kita membuat sebuah halaman di mana halaman tersebut memiliki beberapa elemen yang antara lain adalah header. Di dalam header itu ada nav ya. Nav itu untuk menu ya, navigasi singkatannya. Lalu setelah header ada main. Main ini adalah isi dari halaman konten tersebut. Isinya ada apa saja? Isinya ada section about, ada section services, terus kemudian ada artikel. Nah, ini ada artikel. Di dalam services ada artikel, ada 2 artikel. Lalu asid itu yang biasanya kita lihat di samping sini nih, seperti ini contohnya. Kalau dalam PDF ini ya, ini asid seperti ini. Kemudian footer yang ada di paling bawah. Ya, seperti itu. Header biasanya di paling atas. Ya, terus kemudian ada nav, biasanya ada menu kayak gini. Main itu semua yang ada di sini. Main terdiri dari 2, yaitu service isi di tengahnya sini. Lalu asid yang ada di samping sini nih. Dan di bawah, paling bawah adalah footer. Tampilan dalam layout ini memang sederhana karena dia belum kita styling ya. Yang penting kita sudah bisa mengenal beberapa bagian dari sebuah halaman. Ya, marilah kita coba. Ini kita akan buat sebuah file baru ya, namanya index. Ya, kita buat struktur dasar dulu. Jangan lupa ubah bahasa. Lalu title. Baik. Habis itu di dalam body sini kita akan mulai membuat bagian yang pertama, antara lain header. Ya, kita sudah dibantu header ya. Jadi seperti ini. Setelah header kemudian ada main. Terus setelah main, di dalam main adalah footer ya. Jadi elemen web itu ya 3 ini ya. Pertama ada header, main, sama footer. Udah, ini bagian atasnya, ini isinya di bagian tengah, footer di bagian bawah. Kenapa begitu? Karena biasanya header sama footer itu isinya sama di semua halaman ya. Kenapa ini harus dipisahkan? Dan kenapa ini namanya header kayak gini? Supaya itu nanti mesin pencari itu mudah ya menerjemahkan isi dari isi di dalam sini itu apa. Bahwa ini tuh header ya, jadi kayak gitu. Nah, terus di dalam header biasanya ada H1. H1 ini dalam satu halaman hanya boleh cukup 1 ya, hanya boleh ada 1 saja. Tidak boleh ada lebih ya. Jadi dalam satu halaman ini H1 hanya boleh ada 1 saja. Lalu setelah header, setelah judul, ini namanya judul ya. Itulah kenapa di dalam laman-laman yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, heading dimulai dari H2 karena H1-nya itu sudah diambil dari judulnya kayak gitu. Nah, lalu ada nav. Nav ini berperan sebagai menu atau navigator ya. Nav ya, singkatan dari nav. Nav-nya kita menggunakan UL-nya. Lalu di dalam menu tersebut kita akan isi, ada di sini ada 3 ya. Ada 3 antara lain home, about, service, contact. Nah,
kita pengen ada linknya. Kalau kita link berarti kasih A. Nah, kita kasih tanda tagar dulu, nanti kita pakai bookmark link. Ada about. Kita copy saja biar cepat. About. Surface. Apalagi tadi home, about, surface, kontak. Oh, ini home dulu. Home, about, service, ini adalah kontak ya. Ya, menu sudah jadi nih, kira-kira seperti ini. Menunya hanya seperti ini saja. Nah, ini sudah jadi tampilannya apa adanya ya, karena memang ini ya kayak gini ya, karena kita memang belum kita styling. Berikutnya header, isinya apa? Kita lihat di latihan ini. Ada main. Di dalam main ada beberapa section ya. Nah, ini ada section. Ya, kita udah dibantu. Section. Ada beberapa section. Sectionnya ada berapa nih tadi? 1, 2, hanya ada 2 ya, buat sama service. Ya, di dalam section yang about kita kasih ID ya, tujuannya supaya apa? Dikasih ID supaya nanti bisa terhubung ke menu-menu ini ya. Kasih ID. Namanya about ya. Ini kita kasih ID. Namanya services. Service gitu aja. Ya, isinya apa? Isinya ya tentang ada H2 ya. Karena H1 sudah di atas, ini tinggal H2-nya saja tentang kami. Ya, dikasih artikel P. Isinya ya kasih apa? Lorem saja dulu ya sementara. Karena kita belum punya konten. Ya. Artikel about. Ya, section yang kedua juga sama. Itu H2 layanan kami. Lalu kasih P aja. Ya. Oke, sudah jadi untuk yang section yang kedua. Perintahnya apalagi di sini? Oh, ternyata layanan kami harus dibungkus menggunakan artikel ya. Oke, kita ikuti aja. Tinggal kita naikkan.
Ini sudah. Nah, ini supaya tujuannya apa Pak? Ini tujuannya supaya nanti search engine itu tahu kalau ini itu adalah merupakan konten ya, konten. Jadi kayak gitu. Terlalu berikutnya ada apa lagi nih? Services sudah ya. About services layanan kami. Oh, layanan kami ada konsultasi IT. Layanan kami di atas ya. Oh, sorry, layanan kami di atas. Ini ada H3 berarti ya. Oke, ada H3. Pengembangan web. Oke. Lalu ada 2 artikel ya. Pengembangan web sama konsultasi IT. Oke. Oke, sudah. Oke ya, service ada 2H3 ya, memiliki 2H3. H3 yang pertama, ini H3 yang kedua. Untuk obot tadi oke. Untuk obot tadi nggak ada artikelnya, berarti kita hapus saja. Ya oke, baik, sudah ada di sini about, the services ada. Ya sudah jadi semua. Untuk section mainnya sudah jadi main. Berikutnya ada asid. Asid ini untuk yang di sampingnya ini. Main ada asid. Asid ada apa tadi isinya? H3 ya, langsung berita terkini. Kita isi dengan P aja, seluruh RAM aja ya, sip. Oke, udah ya. Memang tampilannya baru kayak gini ya, karena memang ini belum di styling ya. Oke, terakhir footer ada 2P di sini ya. Footer ada 2P. P yang pertama mengenai copyright. Copyright C 2026 XYZ ya. Ya, oke, ada 2P lagi, P1 lagi. Oh, ternyata ada mail ya. Bisa kita ya. Jadi nanti begitu ada email masuk akan langsung terhubung ke aplikasi email yang dimiliki. Baik, dengan demikian ini sudah ya. Jadi kita tinggal menghubungkan saja menu-menu yang ada di atas ini tadi. Ini sudah ada services, about ya, ini tinggal. Nah, yang
home ini nanti akan lari about ya. Sini ada services, kontak, nih masuknya ke footer aja nanti. Baik, ini sudah ada, kita lihat dulu hasilnya. Bot, nah oke, jalan, masuk service, masuk layanan, kontak nanti kita larikan aja ke footer ya. Di kontak. Terus untuk home nggak ada karena ini sudah di atas ya, kosongkan aja. Ya, larinya ke bawah sini, ke copy rack. Ke area footer. Kenapa kok cuma di sini, Pak? Karena di bawahnya sudah nggak ada lagi ya, sehingga ini sudah nggak bisa di scroll ke lebih bawah lagi, nggak bisa. Baiklah, ini adalah struktur dari halaman, layout sebuah halaman. Mungkin ini bisa dikatakan company profile ya, company profile yang sangat sederhana yang belum kita styling ya. Ini silahkan untuk tugas ya, untuk tugas Anda buat ya, tugas sebagai latihan saja ya, membuat struktur halaman depan company profile ya. Struktur halaman depan company profile, strukturnya saja dulu seperti ini. Anda bisa menggunakan studi kasus perusahaan tertentu ya, misalnya perusahaan X, nanti seolah-olah ada layanannya apa saja. Ini kan contohnya ada 2 ya, nanti kalian bisa buat misal 3, 4, 5 atau dan seterusnya. Tentang kami juga mungkin bisa kalian breakdown lagi menjadi beberapa profil, visi misi atau apa. Nah, strukturnya silahkan kalian buat dengan semantik seperti ini ya. Membuat struktur halaman depan company profile dengan studi kasus bebas. Nanti silahkan di-online-kan dan linknya silahkan dikumpulkan. Baik, demikian latihan untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.